Terima kasih, Bu Pimpinan, Bapak Ibu anggota Komisi 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya ingin ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan, masukan, dan semua energi yang telah dikeluarkan oleh Komisi 10 untuk memastikan bahwa rencana kita di tahun 2022 seoptimal mungkin. Terima kasih atas partisipasi atas RDP-nya, dan hari ini kami akan memaparkan dua topik. Yang pertama adalah tanggapan atas saran, pandangan, dan catatan Komisi 10. Dan yang kedua, kita akan memfinalisasi dan membahas pagu anggaran dan usulan Kemdikbudristek untuk anggaran 2022. Izinkan saya menampilkan paparan pertama, kalau bisa langsung ke halaman 4. Ya. Saya akan membahas dan memberikan tanggapan semua pandangan Komisi 10 tadi yang sudah disebutkan satu persatu. Yang pertama adalah program dan kegiatan yang dilaksanakan Kemdikbudristek ini harus mengacu pada peraturan undang-undang yang berlaku. Dan ini pasti akan kami tindak lanjuti, tentunya semua program kepada regulasi yang ada, namun sangat mungkin kami meningkatkan kualitas daripada komunikasi tersebut untuk bisa memastikan bahwa semua program yang kita luncurkan itu searah dengan kerangka regulasi yang ada. Jadi kami terima ini masukan dengan baik. Kedua adalah untuk mendorong Sekretariat Jenderal Kemdikbudristek untuk mengoptimalkan strategi komunikasi kita. Nah, ini tentunya kita selalu di Kemdikbudristek karena begitu banyaknya kebijakan yang keluar, ya, begitu banyaknya perubahan struktural yang kita lakukan. Kita sudah sampai episode ke-13 Bapak Ibu dalam episode Merdeka Belajar. Jadi banyak sekali, bahkan di masa pandemi 13 episode sudah keluar. Jadi ini kami sangat menerima dengan baik masukan ini, bahwa kami harus terus meningkatkan kualitas komunikasi, ya, untuk menyampaikan kebijakan dan program pada berbagai macam pemangku kepentingan dengan bahasa yang sangat mudah dimengerti dan juga dengan alasan dan dampak yang sangat mudah dimengerti untuk masyarakat, dan untuk lebih efektif menggunakan berbagai macam platform media. Ini terus akan kami tingkatkan, dan terima kasih untuk masukannya. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan alokasi anggaran PIP dan KIP kuliah, termasuk jumlah sasarannya. Nah, sasaran penerima PIP kami akan segera mengkoordinasikan dengan Kemensos, ya, dan untuk anggarannya akan dikoordinasikan dengan Bappenas dan Kemenq. Seperti yang kita tahu, kita dalam situasi di mana kebutuhan anggaran kita cukup besar, jadi ini yang kami akan usahakan dengan koordinasi dengan dua kementerian tersebut. Dan untuk KIP kuliah tahun 2022, Kemendikbudristek mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,2 triliun, ya, untuk peningkatan sasaran penerima baru sebesar 200.000 orang. Ini yang kami lagi coba perjuangkan, mohon doa restu dari Komisi 10. Poin yang keempat adalah untuk menghidupkan program kerjasama dengan lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI, yang dilakukan di tahun ini dan tahun sebelumnya. Nah, ada beberapa konsiderasi Bapak Ibu dari hasil kajian kami. Yang pertama adalah sekarang daerah-daerah yang tidak memiliki jaringan internet, itu kemungkinan besar bukan di wilayah PPKM level 4. Ya, hampir sedikit sekali daerah-daerah yang tidak bisa melaksanakan PTM. Jadi banyak sekali daerah-daerah yang sudah tidak ada internet itu mereka sudah kembali melaksanakan tatap muka pada saat ini. Ya, terutama di daerah-daerah terpencil itu memang sudah posisi kami dari awal. Jadi udah bagi anak-anak yang benar-benar nggak bisa lewat internet itu sebagian besar itu sudah melaksanakan PTM terbatas. Dan berdasarkan beberapa data monitoring kita Bapak Ibu,
karena sudah adanya peningkatan PTM terbatas, sebelum Delta varian, sebelum PPKM darurat kemarin itu sudah hampir 30% sekolah kita sudah melaksanakan tatap muka terbatas. Jadinya rating daripada belajar dari rumah itu secara lumayan konsisten ya, drop cukup jauh gitu, turun partisipasinya ya. Jadinya di bulan Januari dan Juni 2021 itu jauh di bawah rating awal waktu di tahun 2020, di mana masih sangat laku gitu materi dan kontennya. Nah ini tentunya karena proses transisi ke tatap muka. Jadi sudah ada transisi pembelajaran anak-anak kepada tatap muka sehingga ratingnya turun. Dan pada tahun 2021 juga terjadi kenaikan harga jam tayang yang hanya tadinya 63 juta per jam, sekarang menjadi 120 juta per jam. Jadinya ini kondisi di mana kita sedang dalam kondisi anggaran yang sangat terbatas, itu ini juga harus menjadi konsiderasi kita. Jadi rating turun, harga meningkat lebih dari kira-kira 2 kali lipat, dan juga kebanyakan sekolah sekarang sudah diperbolehkan untuk tatap muka. Jadi ini beberapa konsiderasi kita mengapa kerjasama ini saat ini kita turunkan partisipasi dalam program ini. Karena fokus kita adalah untuk kembali ke sekolah sekarang. Poin yang kelima adalah Komisi 10 mendorong koordinasi dengan PUPera untuk penetapan lokasi pembangunan sarana pendidikan ya, agar pelaksanaan lebih optimal. Kami apresiasi masukan ini. Di tahun 2020 dan 2021 ini sebenarnya sudah dilakukan koordinasi dengan Kemen PUPera agar lokasi pembangunan itu tidak tumpang tindih dengan DAK fisik ya. Tapi koordinasi ini akan kita tingkatkan. Kita mendengar dari berbagai anggota Komisi 10 bahwa ada banyak sekali sekolah-sekolah yang tidak masuk dalam prioritas shortlist-nya. Kita akan mengetahui alasannya kenapa itu terjadi, dan kami akan meningkatkan koordinasi agar kami benar-benar juga mendampingi PUPera untuk penetapan sekolah-sekolah yang menjadi prioritas. Tentunya PUPera hanya di bawah mereka yang kerusakan berat ya, kerusakan berat dan sangat berat. Jadinya itu kita terima dengan baik dan akan kita tingkatkan koordinasinya dengan PUPera. Yang keenam adalah untuk mendukung di Komisi 10 mendukung Ditjen Kebudayaan untuk mengintegrasikan fungsi kebudayaan dalam PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional. Ini akan kami tindak lanjuti untuk memastikan bahwa kegiatan kebudayaan ini itu termasuk daripada paket pemulihan ekonomi ya, sehingga tidak menjadi cultural loss. Memang sudah ada beberapa program yang kita lakukan untuk memastikan bahwa pelaku budaya itu dari sisi ekonomi terjaga di masa pandemi, dan tentunya kita akan berjuang bukan hanya untuk sektor pendidikan tapi untuk sektor kebudayaan agar masyarakat kita tidak mengalami cultural loss. Yang ketujuh adalah untuk mendorong Ditjen GTK menyusun pendampingan ya, pendampingan di bidang teknologi untuk para pendidik ya. Tentunya di daerah-daerah yang memiliki koneksi. Nah, kami telah menjalankan beberapa program Bapak Ibu untuk menjalankan pendampingan pembelajaran digital ya. Seperti dalam platform Guru Belajar dan Berbagi, kita ada berbagai macam kerjasama baik dengan Google maupun Microsoft, karena itu adalah platform-platform yang paling digunakan para guru-guru. Ini platform-platform gratis yang digunakan guru-guru, dan juga program Pembatik yang juga memberikan bekal pelatihan penggunaan TIK. Kemendikbudristek akan terus mengembangkan program seperti ini karena terus terang Bapak Ibu, program-program ini sangat laku sebenarnya. Luar biasa keinginan para guru-guru untuk belajar teknologi. Pasti mereka juga melihat mungkin rekan-rekan mereka menggunakan berbagai macam platform dan mereka penasaran dan kepengen belajar. Jadinya partisipasi dalam platform-platform online ini untuk belajar mengenai teknologi itu benar-benar membesar
di masa pandemi ini. Jadi kita akan terus lanjutkan dan ada berbagai macam mitra yang ingin juga mendukung dari aspek internasional seperti UNICEF, British Council juga semuanya semangat untuk mendukung kontinuasi daripada pendidikan penggunaan TIK. Kedelapan adalah Komisi 10 mendesak Ditjen PAUD Dikdasmen menghidupkan program-program yang berhubungan dengan anak berkebutuhan khusus, antara lain BOS berkebutuhan khusus. Nah, tanggapan kami adalah pemanfaatan BOS reguler sekarang itu sudah sebenarnya mengakomodir kebutuhan bantuan operasional untuk anak berkebutuhan khusus. Ini sudah bagian daripada kebijakan BOS dan kita memberikan fleksibilitas kepada kepala sekolah untuk menentukan tersebut. Tapi ini sudah menjadi konsiderasi dalam BOS reguler. Dan selain itu di tahun 2022 pagu anggaran untuk BOS di SLB itu sebesar 651 M untuk sekitar 175.000 peserta didik. Jadi itulah beberapa effort kita untuk memastikan bahwa anak berkebutuhan khusus masih punya anggaran yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Poin 9 adalah Komisi 10 mendesak Kemendikbudristek untuk memiliki strategi program dan penganggaran untuk mengatasi learning loss. Nah, ini menjadi prioritas kita bersama. Ini merupakan suatu hal yang hampir minimal 2 kali seminggu kita rembuk di Kemendikbudristek untuk mendiskusikan masalah learning loss ini dan apa inisiatif-inisiatif yang akan kita lakukan. Jadi Kemendikbudristek ini ada berbagai macam strategi untuk menangani dan memitigasi resiko learning loss ini. Yang pertama tentunya yang sudah Bapak Ibu tahu, kita harus benar-benar melakukan penyempurnaan dan penyederhanaan daripada kurikulum, karena tanpa itu nggak mungkin kita bisa mengejar ketertinggalan kita. Anak-anak harus bukan kejar tayang semua materi, tapi malah fokus untuk mengejar ketertinggalan di bidang-bidang yang terpenting seperti karakter, pertumbuhan karakter, komunikasi, literasi, dan hal-hal yang paling struktural dalam pengembangan kognitif anak-anak kita. Di luar itu kita juga ada berbagai macam rencana dengan mengirim pasukan kampus mengajar untuk membantu guru-guru ya yang bisa, dan karena mereka bukan guru, mereka bisa memberikan bimbingan yang personal, one on one ataupun perorangan kepada murid-murid yang paling membutuhkan bantuan. Jadi ini udah puluhan ribu anak-anak dalam program Kampus Merdeka Kampus Mengajar untuk mengejar ketertinggalan learning loss ini, membantu guru-guru di daerah-daerah yang paling membutuhkan. Tentunya ada berbagai macam program lain yang akan kita kerahkan untuk membantu ini. Kita memastikan bahwa program dan distribusi TIK itu benar-benar merata kepada daerah-daerah yang paling membutuhkan, dan tentunya asesmen nasional yang akan dilakukan akhir tahun ini akan melakukan pemetaan yang sangat penting untuk melihat siapa yang mengalami learning loss terbesar, mana yang harus kita kejar ketertinggalannya. Jadinya itu luar biasa pentingnya bahwa kita punya baseline, kita punya peta pada kualitas ini. Tentunya ke depannya ini akan terus menjadi target kita untuk mengejar ketertinggalan kita selama pandemi ini. Poin ke-10 adalah Komisi 10 mendesak Ditjen Vokasi untuk mengalokasikan anggaran untuk upskilling dan reskilling guru. Nah, ini sudah menjadi bagian usulan kami ke Kemenq dan Bappenas. Namun jika misalnya tidak ada tambahan alokasi anggaran, Ditjen Vokasi akan mengoptimalkan anggaran yang ada untuk upskilling dan reskilling bagi guru dan kepala sekolah pendidikan kejuruan ini terjadi. Tentunya semua program prioritas kita di vokasi, intervensinya itu langsung menyentuh guru, ya, langsung menyentuh guru. SMK Pusat Keunggulan dan baik di perguruan tinggi vokasi kita, itu semua intervensi yang kita lakukan untuk menarik industri itu hubungannya berdampak juga dengan guru-guru di satuan pendidikan vokasi kita. Jadi ini yang harus kita optimalkan lebih baik lagi. Komisi 10 mendesak Kemdikbudristek untuk meninjau kembali Juknis BOS reguler yang ada persyaratan jumlah peserta didik paling sedikit 60 peserta. Ya, nah ini adalah peraturan yang
sedang kami kaji. Ini peraturan yang sebenarnya sudah diimplementasikan sebelum masa saya di sini, tapi kita telah mengkaji lagi dan saya sangat mengapresiasi banyaknya masukan dari Komisi 10 dan masyarakat mengenai berbagai macam kekhawatiran dan kecemasan mengenai implementasi daripada program ini. Jadi ini udah program dari tahun 2019, tapi belum diperlakukan pada tahun 2021. Jadi tahun ini tidak diperlakukan ya karena belum masuk 3 tahun. Itu ada renggang waktunya. Nah, setelah kami mengevaluasi ini dan mengingat bahwa pandemi ini masih punya dampak yang sangat besar kepada jumlah siswa, jadi kami telah memutuskan di Kemdikbudristek untuk tidak memperlakukan persyaratan ini pada tahun 2022. Ya, kita telah memutuskan untuk tidak memberlakukan persyaratan ini tahun 2022. Semoga ini bisa menenangkan masyarakat. Dan menurut saya ini adalah suatu situasi yang agak ekstrim. Dengan pandemi ini kita harus punya fleksibilitas dan juga punya tenggang rasa kepada sekolah-sekolah yang masih sulit melakukan transisi untuk menjadi sekolah yang skala minimumnya lebih besar. Jadi itulah yang kami lakukan pada saat ini. Kami tidak akan memberlakukan persyaratan ini di tahun 2022. Dan kami akan terus menerima masukan-masukan terkait persyaratan ini dan melakukan kajian lebih lanjut terkait pemberlakuannya setelah tahun 2022, apa yang akan terjadi. Jadi mohon waktu Bapak Ibu Komisi 10 bahwa kami mengkaji ulang lagi bagaimana cara memitigasi beberapa kekhawatiran mengenai kebijakan ini. Poin yang ke-12 adalah Komisi 10 mendorong Kemdikbud untuk meningkatkan alokasi anggaran untuk sasaran program alat permainan APE untuk PAUD. Nah, APE PAUD ini sudah dialokasikan dalam DAK Fisik tahun 2022 ya. Dan Kemdikbud juga mengusulkan tambahan anggaran untuk memfasilitasi penyediaan peralatan pendidikan tersebut. Saya sebagai orang tua PAUD sangat mengerti betapa pentingnya alat-alat permainan pembelajaran bagi anak-anak yang di bawah umur 5 tahun. Jadi ini merupakan suatu hal yang pasti akan kami perjuangkan. Dan yang berikutnya adalah Komisi 10 terkait penambahan pagu anggaran jumlah sasaran program BOPTN untuk pendidikan vokasi, Komisi mendesak Ditjen Pendidikan Vokasi untuk memastikan kesesuaian data dan angka dalam bahan paparan. Ini telah kami sesuaikan dan akan disampaikan bersama dengan jawaban tertulis kita, Bapak Ibu. Poin yang berikutnya adalah pandangan Komisi 10 mengenai mengkaji ulang IKU perguruan tinggi terkait Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang SNPT dan Kepmendikbud nomor 3 tahun 2021. Tanggapan kami adalah Kepmendikbud nomor 3 tahun 2021 ini merupakan instrumen yang mendukung pelaksanaan Permendikbud nomor 3 tahun 2021 oleh perguruan tinggi ya. Dan IKU-IKU yang kita tentukan itu semuanya mendorong terhadap IKU perubahan. Ya, yang akan mendorong terhadap perubahan yang akan mencapai kampus merdeka. Yang berikutnya, Komisi 10 mendukung penambahan anggaran pada Irjen yang digunakan untuk pengawasan dan transfer daerah. Nah, Kemdikbud telah mengusulkan anggaran tambahan sebesar 26 miliar untuk Irjen dan kami sudah mengusulkan ini kepada Kemenq dan Bappenas karena ini merupakan suatu fungsi monitoring yang sangat penting. Dan yang terakhir adalah terkait usulan tambahan anggaran sebesar 9,94 triliun, Komisi 10 DPR RI mengharapkan Kemendikbudristek menyampaikan surat usulan penambahan anggaran pagu sementara kepada Kemenq RI dan Bappenas RI. Ya. Dan Bapak Ibu, surat itu telah disampaikan, ya sudah di draft dan sudah disampaikan kepada Kemenq dan Bappenas pada tanggal 7 September 2021 ya. Jadi ini telah kita lakukan, langsung kita mengambil tindakan ini dan tentunya ini menjadi perjuangan yang akan terus kita lakukan untuk memastikan bahwa visi Pak Presiden SDM unggul itu bisa terjadi dengan adanya
pemulihan dari sektor pendidikan. Jadi